Halo Sobat UI AFM, kembali lagi nih bersama aku Rizka akan nemenin malam kalian sampai jam 12 nih dengan membahas cerita-cerita tentang Healing Corner dan akan cerita-cerita juga tentang penenangan diri nih. Oke, jadi teman-teman yang lagi stres, depresi, pusing dengan masalah kehidupan, tenang aja. Aku bakalan nemenin malam kalian dengan hal-hal yang menarik dan gak bikin kalian overthinking. Nah, sebelum masuk kita bakalan dengerin lagu yang relate banget nih sama kepusingan kita sekarang. Setiap yang kulakukan. Oke sobat, ini lagu yang buat kita bakalan bahagia dulu nih. Ini lagu pertama buat kalian. Bila dirimu tiada, hatiku rasa hibah. Kau tanda bahagia, kaulah dunia. Dengarkan bibirku berbicara, tapi dari hatiku yang kini sepi. Kenapa pula perlu berpisah bila semua punyai cinta di jiwa? Apa mungkin ini selamanya, ataupun ini hanya seketika? Kenangan yang tersimpan di hati sampai mati. Ku janji pulangkan suatu hari nanti. Oh, oh, hari nanti. Oh, oh, hari nanti. Ada kamu, tapi ku perlukan jawaban jujur dari kamu, biar dunia pun tahu kau penipu. Setiap tutur katamu hanya permainanmu saja. Untuk aku sedihnya hidup begini. Setiap yang kulakukan untuk dirimu terasa bagaikan angin berlalu. Bila dirimu tiada, hatiku rasa hibah. Kau tanda bahagia, kaulah dunia. Walaupun aku tahu kau bukan milikku, kau perlu tahu sedihnya novel cintaku. Biarlah yang pahami hanya diriku saja. Ku tetap berdoa agar kau bahagia, agar kau bahagia. Ada kamu, tapi ku perlukan jawaban jujur dari kamu, biar dunia pun tahu. Setiap yang kulakukan untuk dirimu terasa bagaikan angin berlalu. Bila dirimu tiada, hatiku rasa hibah. Kau tanda bahagia, kaulah dunia. Walaupun aku tahu kau bukan milikku, kau perlu tahu sedihnya novel cintaku. Biarlah yang pahami hanya diriku saja. Ku tetap berdoa agar kau bahagia, agar kau bahagia. Agar kau bahagia. Oke, malam ini aku bakalan bacain surat dari sobat kita yang ada di Samarinda nih. Nih yang pertama ada kakak, itulah namanya ya, nggak mau disebutin. Oke, isi suratnya, Kak, akhir-akhir ini saya merasa sangat kosong. Saya mahasiswa yang ambisius, tapi kenapa saya selalu merasa kurang? Saya lelah mengejar ekspektasi dan capek banget. Apa yang salah dari saya ya? Saya hanya butuh jeda,
butuh teman bicara yang menyenangkan. Oke, ini teman kita butuh pendengar ya, sobat-sobat. Jadi kita bakalan jadi pendengar dari teman-teman kita yang lagi butuh nih, butuh tempat istirahat, butuh tempat healing, butuh tempat yang memang betul-betul buat mereka itu nyaman. Nah, oke, aku balas ya buat surat ini, surat dari teman kita. Oke, jadi dia pengen punya tempat yang buat dia bisa berhenti sejenak, sobat. Jadi teman kita ini capek banget. Saya paham karena dunia perkuliahan itu betul-betul memang menuntut kita untuk selalu belajar, terus bersosialisasi, itu bakalan capek banget, sobat. Oke. Capek banget ya sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang perkuliahan, terus juga tentang kehidupan. Itu rasanya kayak, boleh nggak sih aku tuh berhenti sebentar aja, biar tuh ada space buat aku ini me time dulu, terus buat aku tuh supaya berhenti dulu lah untuk berkegiatan, untuk berpikir yang mungkin lebih kritis. Nah, kita memang butuh space sih teman-teman. Kita harus butuh space, sobat. Kita harus punya tempat yang betul-betul kita didengarkan, kita bisa dipahami, dimengerti. Nah, jadi untuk teman kita ini, untuk sobat kita, tetap semangat, jangan pernah nyerah, dan kamu bisa kok berhenti sebentar. Kamu nggak harus lanjut terus. Kamu bisa berhenti kalau kamu capek, tapi jangan stagnan di situ aja. Jadi kamu bisa berhenti terus setelah kamu sudah press atau sudah kembali semangatnya, ya kamu lanjut. Jangan stuck. Oke? Oke, sobat. Nah, kalau sobat-sobat ada yang pengen sharing, ada yang pengen cerita tentang kehidupan kalian atau apapun itu yang menyangkut kehidupan kalian, gak apa-apa, kalian sharing aja ke kita, biar kita berdiskusi, biar kita cari jalan keluarnya sama-sama. Oke? Oke, sebelum lanjut, kita dengerin lagi lagu yang buat kita relax lagi nih teman-teman. Oke? Ini ada lagu Komang yang bakalan nemenin kita dengan lagu kedua nih. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oke, kita kembali lagi ke Heart to Heart. Malam ini, mari kita lanjut cerita sahabat kita tadi yang merasa kosong. Jika kamu juga merasa burnout atau kecemasan, ingatlah kamu tidak sendirian. Itu hal yang wajar. Jeda itu bukan menyerah, tapi sebuah bentuk self-care. Dalam kondisi seperti ini, kita sering lupa nih kalau kita berhak mendapatkan ketenangan. Solusi sederhananya itu bukan memaksakan diri ya, tetapi mengakui diri dan memvalidasi emosi. Kita bisa mulai dengan praktek mindfulness. Ingat, kamu sudah berjuang keras. Bersikap baiklah pada diri sendiri. Malam ini, fokus kita adalah memberi ruang aman bagi hati dan pikiran. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata perlahan. Kita akan melakukan pernapasan 4-7-8. Tarik napas melalui hidung dalam 4 hitungan. Tahan 7 hitungan. Hembuskan perlahan melalui mulut dalam 8 hitungan. Ulang 3 kali. Sekarang katakan ini dalam hati. Saya cukup, saya aman, saya berhak damai. Oke, sudah lakuin gak? Harus dilakuin ya sobat, biar kita rileks malam ini, biar kita merasa tenang, nyaman, lupain dulu masalah-masalah di kampus, di kerjaan, lupain dulu. Di sini kita fokusnya buat refleksi diri, buat tenangin diri. Oke, udah tenang gak? Kalau semisal kalian lagi capek, lagi lemas, lagi bingung arahnya mau kemana, kalian coba atur nafas kalian, karena pernafasan itu sangat-sangat berpengaruh sama pemikiran. Jadi kalau semisal nafas kalian teratur, pikiran kalian juga bakalan lebih tenang. Jadi itu semua bisa dikontrol sobat. Tapi dari kita lagi, kita mau ngontrol kita bisa ngontrol atau kita nggak bisa. Tapi usahain supaya kalian itu bisa kontrol emosi kalian, terus juga overthinking kalian gitu. Oke, udah tenang, udah dicoba tadi sama tips dari aku. Itu sebenarnya tips yang dipakai oleh banyak orang, cuman yang kalau misal kalian baru tahu, ya ini buat ilmu baru kalian. Oke. Nah, ini lagu buat tenangin hati kita, tenangin pikiran kita, tenangin badan kita.
kembali lagi nih sobat. Oh iya, aku lupa nih sobat, ternyata aku udah bikin tagline. Nah, tagline-nya itu temukan kedamaianmu di sini. Jadi buat sobat-sobat yang pengen cerita-cerita tentang pengalaman kalian, masalah kalian, boleh ya kirim pesan kalian di nomor 082251431127. Nah, di situ aku bakalan baca apa yang kalian luahkan di situ. Oke, kita masuk ke cerita kedua. Oke, ada dari teman kita, dari Samarinda. Namanya juga nggak mau disebutin. Dia bilang, "Kak, aku nggak punya tempat buat cerita. Padahal aku capek banget dengan kuliahku, dengan kehidupanku. Tapi aku nggak bisa ngomong ke orang. Takut orang itu nggak bisa dengerin aku dan nggak bisa mahamin aku. Aku bingung mau cerita atau enggak. Soalnya kalau aku cerita pun emang bakalan bisa di ngertiin, dan terkadang aku juga pengen didengerin aja, nggak harus dikasih solusi. Cuman aku takut teman aku itu merasa terbebani sama masalah aku." Oke, ini menyangkut tempat mendengar. Nah, jadi di sini aku bakalan dengerin keluh kesah kamu yang kamu bilang. Sebenarnya gini, sobat, jadi kalau misalnya kamu nggak punya tempat cerita, ya kamu bisa nulis di buku, atau enggak kamu journaling itu kamu ngetik di laptop kah, di HP kah, kamu storytelling aja tentang apa yang pengen kamu ceritain. Gak harus orang yang bisa dengerin kita, tapi kita bisa kok cari tempat pelampiasan untuk meluahkan keluh kesah kita tuh. Entah itu kita menulis atau kita journaling, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita butuh orang, sebenarnya kita bisa komunikasi aja sama teman kita, bilang aku pengen cerita dan aku pengen didengarin aja. Untuk solusi, kalau misalnya kamu bisa kasih solusi, aku terima, dan itu juga pasti teman kamu bakalan ngerti kok. Jadi kita komunikasi dulu ke dia. Kalau misalnya kita takut duluan, overthinking duluan, ya nggak apa-apa. Kalau memang kita masih belum bisa, masih ragu buat cerita ke orang, nah itu tadi kamu bisa storytelling di buku atau enggak di journaling, atau enggak di laptop atau di HP kalian. Dan kalian juga sebenarnya punya banyak kok tempat cerita yang bakalan bisa buat kalian itu tenang. Entah itu kalian sholat, terus kalian cerita ke Allah, nah itu, dan juga ke sahabat kalian. Kan kita nggak mungkin kan kita nggak punya satu sahabat atau satu orang yang paling dekat, atau enggak sama orang tua kalian kah, atau tapi kan kalau misalnya ke orang tua pasti ya bakalan canggung banget mau cerita apapun. Nah, bisa tuh sama teman kalian kah, atau teman atau saudara kalian mungkin gitu, atau ke pasangan kalian. Aku paham banget kok, setiap orang itu pasti butuh teman cerita, pasti capeknya itu pengen diluahkan. Jadi aku juga pernah ngerasa yang kayak, aku cerita nggak sih ya sama temenku, tapi aku udah pernah nih ngerasain aku jadi pendengar. Aku mikir juga kayak apa supaya orang ini keluar dari masalahnya. Cuman itu membebani aku banget kan. Jadi aku mikir lagi, kalau misalnya aku cerita ke orang bakalan terbebani nggak ya sama ceritaku. Jadi itu yang buat aku tuh nggak mau cerita ke orang. Padahal
nggak baik sebenarnya kalau kita memendam hal-hal yang seharusnya bisa kita ceritakan, bisa kita luahkan. Cuman kalian bisa kok cari alternatif lain buat cerita dimanapun, kapanpun, dan kalian pasti bisa meluahkan ke orang-orang yang mungkin kalian bisa percayain. Dia bakalan bisa ngejaga rahasia kalian mungkin, atau bisa kasih kalian solusi yang terbaik. Tapi secapek-capeknya kalian, selelah-lelahnya kalian di hari itu, kalian harus bisa berhenti sejenak untuk istirahat. Jangan terlalu dilanjutin, jangan selalu mau lanjut. Tapi ingat, badan kalian, mental kalian itu juga bakalan capek, dan kalian gak bisa maksain itu. Kalian bisa berhenti sejenak untuk beristirahat dan lanjut ketika kalian sudah cukup istirahatnya. Gitu sobat. Jadi jangan stagnan aja juga. Kalau misalnya kalian lagi lelah, lagi capek, kalian bisa istirahat dan lanjutin. Jangan stagnan seperti yang aku bilang terus menerus tadi. Oke sobat, kalian pernah gak sih ngerasain susah banget tidur malam? Kalian tahu gak faktor apa yang buat kita tuh gak bisa tidur malam? Jadi tuh salah satu faktornya itu adalah pemikiran yang berisik, teman-teman. Kadang kalau kita punya banyak masalah, kita gak bisa luahkan masalah itu di malam itu juga, kita pasti kepalanya tuh berisik banget, pikiran kita tuh pasti banyak banget, sampai kita gak bisa tidur. Sedangkan badan kita ini udah capek banget nih, pengen tidur, cuman pikiran kita masih aja terus-terusan mutar, terus-terusan bekerja, padahal kita udah pengen istirahat. Nah, jadi itu gunanya kalau kita meluahkan dulu. Mungkin kita cari solusi yang lebih bisa buat kita tenang, supaya kita juga bisa tidur. Karena kalau kita memaksakan untuk tidur, itu juga pasti kayak nyakitin banget, sakit banget, mata ditutup terus tapi pikiran terbuka. Oke, sobat, jangan khawatir, kalian gak sendiri. Di sini kita bakalan nuntasin permasalahan mental, dan aku harap kalian bisa memperbaiki mental kalian. Dan sebenarnya itu ada kajian-kajiannya. Mungkin kalian bisa ke psikiater kalau memang semisalnya kalian udah nggak bisa kontrol mental kalian. Tapi aku harap banget di sini, pendengar di sini nggak kayak gitu. Kita masih bisa kok kontrol diri, masih bisa kok kita menghilangkan hal-hal yang mungkin buat kita capek. Masih bisa kalian buat kesibukan yang buat kalian lupa sama masalah-masalah kalian, tapi tetap memikirkan solusi dari permasalahan kalian. Pokoknya jangan setiap ada masalah jangan ditinggalin begitu aja. Kalian harus memikirkan juga, cuman jangan stuck di pemikiran, tapi kalian action. Pokoknya kalian lakukan hal-hal yang bisa membantu kalian keluar dari masalah itu. Sobat, ingat, kalau kalian capek, berhenti sejenak, itu poinnya. Jadi sesuai tagline kita tadi, temukan kedamaianmu di sini. Jadi aku harap kalian bisa menemukan kedamaian di sini. Kalian di sini bebas mau cerita apapun, mau berkeluh kesah apapun, karena di sini kita bakalan
mencari kedamaian, kenyamanan, ketenangan yang mungkin dari pagi sampai sore sampai mau malam kita nggak temuin itu. Jadi malam ini kita refleksi diri, kita buat badan kita ini tenang, pikiran kita tenang supaya besok kita bisa beraktivitas dengan baik. Oke, sebelum lanjut lagi kita dengerin lagu yang satu ini dulu. Ini ada alunan piano yang bakalan buat kita lebih tenang dengerinnya. Oke sobat, tutup hari ini dengan damai. Ingat, mencari kedamaian batin adalah sebuah perjalanan. Sampai jumpa di sudut penyembuhan ini minggu depan. Saya Rizka pamit, semoga malammu tenang dan tidurmu pulas. Temukan kedamaianmu di sini. Selamat malam. And then I realized
You weren't trying to make me love you. You were trying to make me love me.